Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita tunggu temannya yang belum datang. 41, masih ada orang lagi kan? 2 orang lagi. Oke, udah jam 11, kita mulai saja ya. Sebelum kita masuk ke materi yang baru, minggu keempat ini main topiknya adalah 4 quadrant operation of DC motor. Tapi minggu kemarin kalian mendapatkan tugas ya dari saya itu untuk mensimulasikan sistem ya. Mana judul tugasnya adalah ini ya, simulasi plan permanen magnet DC motor dengan beban. Nah, ini ya. Lalu ada beberapa syaratnya, di mana simulation time-nya 10 detik, lalu sampling time-nya 10 mikrosecond, lalu torsi bebannya adalah 2 angka terakhir dari NIM masing-masing mahasiswa ya. Lalu harus menjawab beberapa pertanyaan yang telah disediakan di sini. Ada 6 pertanyaan. Jadi kalian nanti kenapa saya selalu memberikan tugasnya seperti ini, karena nanti saat kalian UTS lalu UAS itu sebetulnya adalah kumpulan tugas-tugas. Jadi kalau misalnya kalian mengerjakan tugas, UTS dan UAS-nya akan mudah. Ya, tinggal menyempurnakan saja, dan kalian kalau mendengarkan penjelasan-penjelasan lalu dicatat itu ya insya Allah nilainya. Saya sih mata kuliah ini yang penting kalian simulasi, kalian mengerjakan sendiri, itu ya A itu tidak terlalu sulit lah ya, karena yang sulitnya apa, mengerjakannya kan. Butuh waktu yang lumayan banyak lah gitu, karena mungkin kalian belum terbiasa menggunakan MATLAB Simulink secara intensif ya, terus-terusan menggunakan Simulink lalu analisisnya. Nah itu yang memang di mata kuliah ini saya sekali lagi mengingatkan titik beratnya di situ ya. Oke, jadi ada beberapa yang sudah mengerjakan, tapi ada juga yang tidak mengumpulkan. Well, it's okay. Tapi saya kan tidak membatasi ini ya. Saya tidak memberikan deadline kan ya. Kalian masih bisa mengumpulkan. Walaupun nanti kalau kalian mengumpulkannya terlambat, ya nilainya pasti berkurang. Ya, berbeda dengan teman-teman yang mengumpulkannya itu tepat waktu. Oke. Silakan kalian kumpulkan. Sayang lah gitu nanti kalau mau dapat nilai A tapi ternyata kurang 1 poin ya, saya nggak bisa bantu karena nilainya kan dari kalian sendiri ya, bukan dari saya. Kumpulkan saja, oke? Saya masih berikan kesempatan open until this class is closed in the end of the semester, right? Jadi kumpulan ya, ada beberapa kok. Yang mensubmit itu sampai detik ini baru 41. Kalau dari pesertanya sih, dari SIUP itu berapa ya? Coba saya cek dulu ya. Kalian
jelas shiftnya dosen. Berarti ada 2 yang tidak mengumpulkan. Silakan mengumpulkan yang belum mengumpulkan. Dan di sini saya bisa tahu kok siapa aja yang terlambat, itu kelihatan ya. Di sini. Ini semuanya mengumpulkan tepat waktu, ada yang tidak mengumpulkan. Ya, yang merah-merah ini lah. Ada yang memang tidak ikut, ya, tapi pas KRS di awal dia mengambil mata kuliah. Oke, jadi sekarang saya ingin mengambil beberapa contoh dulu. Saya sudah download beberapa reportnya ya dari teman-teman kalian. Acak ini saya acak supaya bisa dibahas mana yang mana yang seharusnya kalian kerjakan, mana yang seharusnya kalian cantumkan di analisis, nanti isinya apa saja supaya bisa jelas. Oke. Nah, ini punyanya Arya. Arya ada di sini? Arya? Ada, Pak. Ada, oke. Ya, ini kerjaan kamu ya. Iya, Pak. Dengan NIM 37, berarti torsinya 37 ya? 37 Newton Iya, Pak. meter. Oke. Jadi yang pertama, pertanyaannya apa nih? Blok diagram ini ya. Oke, kamu tampilkan ini, lalu di sini ditambahkan untuk konversi dari radian to RPM. Oke, bagus. Lalu pertanyaan kedua adalah, saya cek dulu, saya lupa ingat. Nah, respon kecepatan unit RPM dengan keterangan lengkap. Oke, speed, time, good. Lalu, ini ada legendnya. Oke, ya bagus. Oke, ini offset. Oke, ini Arya menggunakan edit langsung di scope-nya ya? Saya print to figure, Pak. Oh, print to figure. Soalnya ada offsetnya nih. Iya, Ada Pak. ya? Kalau di print to figure ada offsetnya ya? Ini nih, kamu kelihatan nggak? Apa namanya screen sharing saya? Iya, kelihatan, Pak. Nah, ini ada offsetnya ini soalnya. Oke, next time. Kan ini kan informasi yang tidak perlu ya, Arya ya. Bisa di cut ya. Oh iya, Pak. Ya nggak usah. Sekalian latihan kamu menampilkan grafik yang baik ini ya untuk kalian semua. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya adalah parameter karakteristik transien. Oke, nah di sini nomor 3 ini adalah sebelum berbeban. Artinya sebelum berbeban itu kan dari detik ke 0 sampai detik ke-5 ya. Sampai detik ke-5 ya. Nah, di sini saya tidak tahu bagaimana kalian mengecek karakteristiknya, apakah 0 sampai 10 atau sepertinya 0 sampai 10 ya area ya ini ya. Ini biasanya nanti ada sesuatu yang salah di mananya, biasanya di overshoot-nya. Biasanya di overshoot-nya karena overshoot kalau kalian baca MATLAB, overshoot itu adalah membandingkan nilai tertinggi, ya ini nih nilai tertinggi dengan nilai terakhir. Bukan nilai steady state ya, nilai terakhir. Coba kalian baca ya MATLAB-nya itu keterangannya. Oke, nah, makanya mungkin gitu ya, mungkin ini agak sedikit salah gitu ya. Kalau kita berdasarkan MATLAB ya. Tapi ini memang perintahnya pertama. Oke, no problem. Oke, ini supaya kalian notice bahwa di MATLAB itu tidak bisa langsung asal gunakan ya. Kalian harus baca dulu. Gitu. Di sini peak-nya 1764,6. Lalu steady state-nya berapa supaya dapat overshoot-nya 15? Nah, kira-kira berapa ya? Iya, Pak. Berapa berarti steady state-nya? Ini kan overshoot-nya 15%. 16 lah ya. 16%. Peak-nya 1764. 1764 kan di sini nih. Iya. Nah, berarti steady state-nya berapa? Seharusnya kan 1520 ya.
Sekitar 1520 kan? Kalau Sekitar kita 1.500. Iya, Pak. Nah, coba kita calculate ya. Nih, langsung kita calculate. Benar nggak overshoot-nya segitu? Ya, karena kamu kan diganggu dengan 37 Newton kan? Berarti 1764 dikurangi 1520-an lah ya. Ini lalu dibagi dengan 1520. Itu tidak 16%. Oke, hampir. Tapi ini kan ya ada perbedaan sedikit ya. Ada perbedaan sedikit karena titik akhirnya yang kita tidak tahu nih di perhitungannya area di sini. Di sini. Oke. Atau ini semuanya tanpa beban area? Iya, Pak. Oh, ini masih tanpa beban. Oke, berarti benar. Oh iya iya benar. Di sini tidak ada undershoot-nya ya. Tidak ada apa nama transient bebannya. Oke, good. Ya, berarti ini benar. Oke. Terakhir ya, dengan nilai akhir nih. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya adalah perbesar. Nah, ini disuruh zoom. Ya, nah, disuruh zoom itu nah, bebannya mana area? Ini belum ya, belum berbeban ya. Itu masih yang tanpa beban, Pak. Oke. Nah, ini. Ya, ini. Gitu ya. Oke. Nah, ini kan ada undershoot ya di sini karena dia masuk beban. Nah, kalau kalian menggambarkan nih kayak gini, lihat perbedaannya ya, ini punya area. Untung area menampilkan contoh yang bagus nih. Untuk menghindari kesalahan. Tadi saya bilang bahwa perhitungan overshoot itu adalah titik atas, ya, puncaknya dibandingkan dengan nilai akhir kan ya. Nah, sekarang ini nilai akhirnya itu adalah tanpa beban. Untungnya ya, untungnya punya area ini, saya bisa ngambil contoh punya area inilah. Dia saat tanpa beban 15. Lalu jika pertanyaannya sama, ya, dan kalian melakukan simulasinya seperti ini nih, ada soalnya ya, mahasiswa yang lain, coba kita lihat, hitung overshoot-nya. Coba lihat area, naik kan ya, jadi 23% ya. Iya, Pak. Nah, itu artinya apa? Bahwa ini ya dibandingkan nilai akhir, gitu, bukan dengan yang ini lagi ya, maka overshoot-nya berubah tuh. Nah, ini kan sesuatu hal yang tidak betul kan? Kalau kalian perhatikan ya. Jadi overshoot-nya itu jangan langsung percaya perhitungan MATLAB. Oke, karena MATLAB ada tata caranya untuk menghitung overshoot. Ya, dibandingkan dengan nilai yang paling akhir dari simulation time. Oke. Nah, lalu ini di zoom bagus, lalu dianalisis. Nah, ini analisisnya ya yang paling penting. Analisis itu bukan tentang berapa persen penurunannya, bukan hanya tentang itu gitu. Sekarang kan steady state-nya adalah 1520-an ya. Ini kalau kalian zoom lagi ini sekitar 1524 atau 1525. Nah, saat dia diberikan beban, maka analisis yang harus kalian munculkan itu adalah behavior dari motornya dulu. Apa yang kalian bayangkan kalau misalnya motor sedang bergerak normal, ya, kecepatannya normal, lalu tiba-tiba dikasih beban, melambat atau cepat? Melambat. Melambat kan? Nah, bicara dulu tentang itu. Ya, biasakan. Bayangkan keadaan sebenarnya. Bahwa saat motor diberikan suatu beban, ya pasti dia akan melambat. Saat melambat itulah kecepatannya itu berusaha untuk kembali ke titik steady state sebetulnya ya. Sebetulnya dia berusaha untuk kembali ke titik steady state, tapi karena adanya beban dan dia direm kan, dia tidak bisa karena tidak punya controller. Oke. Maka dia akan turun nih kecepatannya. Kalian bilang dari 1525 ke berapa nih steady state saat berbeban? Misalnya 1400. Oke, misal.
Oke, saya ini nggak tahu tepatnya berapa, 1450 atau berapa gitu ya. Saya 1400, kalian bilang. Lalu, kan tadi di pertanyaan sebelumnya, sebetulnya itu saya bertanyanya apa di nomor 5 nih? Tunjukkan seluruh parameter karakteristik saat berbeban. Ya, saat berbeban. Bukan dari awal, tapi saat bebannya masuk. Artinya beban masuk itu kan pada detik kelima ya? Ya, betul ya? Iya. Saat beban masuk di detik kelima, berarti dia akan ada transient lagi kan? Ini, time transientnya itu di sini kan? Detik kelima sampai detik ke 6 lah mungkin ya. Saya ada ini nggak ya? Epic time. Hmm. Ini, dari detik kelima ya sampai detik ke 6. Nah, kalian harus menghitung. Kalau kalian tidak bisa menggunakan MATLAB kan sebenarnya nggak masalah ya. Kalian pakai step info gitu. Mulai dari detik kelima sampai detik ke terakhir. Bukan dari 4,5, bukan dari awal. Ya. Pasti hasilnya beda nih, lihat. Punya Arya aja kan beda kan? Ini kan saat berbeban ya. Iya, Pak. Itu ada yang berbeban, Pak. Cuma Nah, yang dari awal, Pak. iya, tapi dari awal. Makanya kok seharusnya kan undershoot ya Arya ya. Ini hampir semua ini kayaknya. Harusnya kan undershoot. Undershoot itu kan apa namanya, overshoot negatif gitu ya. Undershoot nih ke bawah gitu. Tapi kok di sini undershoot-nya 0. Nah, berarti kan ada sesuatu hal yang salah kan? Apanya? Logikanya. Ya, bahwa di MATLAB itu kalian harus memahami lagi perintahnya bagaimana. Tidak bisa langsung digunakan saja. Oke? Nah, di sini juga apa namanya, peak-nya 1764. Padahal peak-nya nih kalau kita tarik ini kan 1400 ya. Undershoot-nya itu, peak undershoot ya. 1400, oke, karena saat berbeban pertanyaannya ya. Nah, gitu. Ini mengerti nggak kalian maksudnya? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Nah, ini untuk seterusnya ya, hati-hati dengan pertanyaan. Oke, karena pertanyaan saya di sini jelas nih. Saat berbeban ya. Saat bebannya masuk gitu, saat bebannya masuk. Jadi ini berapa nih karakteristik transiennya? Dimulai dari apa? Rise time-nya berapa ya? Rise time itu kan 10 sampai 90%, itu time-nya berapa tuh range-nya? Settling time itu saat dia masuk ke 5 atau 2% dari steady state, ya kan? Ini kan steady state-nya. Lalu nilai 5% sampai 2% di steady state ini itu ada settling time. Oke? Masih ingat ya DSK-nya ya? Lalu overshoot, tidak ada overshoot di sini. Adanya undershoot. Oke, berapa nilai terbawah dibandingkan dengan nilai di state. Ya, gitu. Terus peak time ini kan hanya apa namanya, kalau kalian dapat undershoot values-nya paling rendah, ya pasti kalian dapat waktunya itu pas berapa kan gitu. Ya, nah, pertama itu dulu tuh karakteristiknya. Nih dari karakteristik nanti bisa analisisnya berkembang. Tuh, di sini sudah sebagian sudah bagus nih, Arya, adanya pengereman, benturan, gesekan. Well, ya itu berarti kamu sudah mulai mencoba teoritisnya gitu ya dibandingkan dengan fenomena yang muncul pada simulasi. Gitu. Oke. Hmm. Lalu di sini Iya, Pak. kita lihat nih, ada satu hal yang menarik kalau saya dari Arya nih. Di sini Arya ada berbicara tentang overshoot harus di bawah 10%. Rise time di bawah 1%. Wah, ini standar mana nih? Wah, ini menarik nih. Pakai standar apa ya? Itu saya nyari di beberapa paper sih, Pak. Ada Oh, yang ngomong paper. seperti itu, Pak. Dia Oke, kayak oke. mempertimbangkan nilai overshoot-nya gitu, Pak. Ya, betul, Biar betul, menjadi betul. sistem yang baik. Ya. Ya, yang saya tahu itu overshoot. Ya, overshoot itu ada kriterianya, 10%, di bawah 10%. Lalu steady state error, 5% atau 2%, ya kan? Tapi rise time, settling time itu saya belum pernah nemu tuh. Apa namanya, standar umumnya ya. Standar umumnya itu saya belum belum tahu.
bagaimana suatu sistem dikatakan high performance, robust, atau yang lainnya. Dan ini sebetulnya belum sampai. Kenapa? Karena kalau misalnya kita berbicara tentang overshoot, artinya, ya, maksudnya ini nih ya, kriteria overshoot 10%, itu artinya kita sedang berbicara pengontrolan kan ya, nantinya akan dikontrol. Gitu kan ya? Iya, Oke, Pak. oke. Bagus ini, bagus. Oke. Oke, ya Arya semoga bisa jadi masukan ya. Gitu ini untuk teman-teman yang lain juga. Oke. Iya, terima Next. kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Lalu ini punya siapa? Daud. Daud ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke, Daud. Ya, nomor 1, gambar. Nomor 2, plot respon kecepatan. Good. Tapi tidak ada keterangannya nih, Daud. Iya, Pak. Lalu ini belakangnya hitam. Nah, ini Ya. kalau apa ya, menganalisis suatu grafik, sepertinya background warna hitam itu kurang baik. Baik, Pak. Ya, jadi diedit putih lah, gitu ya. Nah, transparan. Yang paling penting itu apa ini di grafiknya, supaya tidak mengganggu apa ya, konsentrasi kan ya sebetulnya. Iya, Pak. Oke. Lalu ini apa? Berikut parameter. Nah, itu saya salah di situ ya, Pak. Oh, iya nggak apa-apa. Kamu salah paham ya? Iya, salah paham dengan soalnya, Pak. Oke, no problem. Kalau lihat punya harga. Oke, nah ini nomor 4 itu kan zoom iya. ya. Apa namanya, Daud? Jadi pembesaran kan ya sebetulnya. Nah, yang paling penting tuh apa, saat kita ingin menganalisis sesuatu, maka semuanya itu kan harus jelas. Maka ini range Y-nya nih, Y-aksisnya itu kurang dekat. Ya, kalau bisa ini antara 1400 1600, maka ini pasti akan lebih terlihat ya, Daud ya. Baik, Pak. Dan apa, saya kalau nggak salah mintanya itu kan pakai RPM ya. Iya. Ya, gitu, oke. Oh iya, baik, Pak. Good, oke. Kamu nomor absennya 25, oke, selnya 25. Ah, ini. Ya, berlatih lagi analisisnya ya, Daud ya. Iya, Pak. Berlatih lagi. Tadi ngejar deadline. Baru dikerjain tadi dong. Iya, Pak. Simulingnya sempat error soalnya. Oke, ya. Oke. Saya perbaiki, tapi keluar dari waktu itu nggak apa-apa, Pak. Oh, nggak usah. Oh, nggak usah. Jadi, apa ini, gini, kenapa saya bahas berbagai apa namanya, jawaban kalian ya, supaya nanti di UTS dan UAS itu betul. Ya, ini saya bahas betul ya. Dan saya ingin kalian itu kemampuan analisisnya baik, bagus, dan kuat. Ya, jadi nanti tugas akhir itu ya pasti harus kayak gitu. Nggak bisa kalau misalnya kalian nih, ya kemampuan analisis, kalian sudah memunculkan data ini, oh rise time adalah 0,2, kalian cuma tulis saja seperti itu, ya itu bukan analisis, itu hanya menyalin saja, menyalin data ke dalam bentuk kalimat. Ya. Bukan kayak gitu analisis itu. Analisis itu menggunakan 5W 1H kan? Nah, what, when, where, why, who, and then how. Kalian selalu menggunakan itu. Analisis itu dasarnya itu 5W 1H. Ya memang tidak semuanya gitu, tapi selalu pertanyaannya itu kenapa, paling tidak kayak gitu. Kenapa di awal dia muncul transient? Kenapa di detik ke berapa ini misalnya ya 0,5 itu dia titik puncak? Kenapa di detik kedua dia sudah stabil? Kenapa terus? Pertanyaannya itu dan jawab. Itu adalah trik untuk menganalisis sesuatu. Ya. Baik, Pak. Oke. Nah, next-nya Lenny. Lenny ada? Ada, Pak. Oke, Lenny. Saya ambil jawabannya Lenny sekarang. Oke, ini. Lalu saat tidak berbeban. Ini gitu. Belum dimasukkan bebannya ini ya, Len ya? Oke. Belum, Pak. 15,78. Oke.
Analisis. Benar ya? Analisis ya? Oh, belum. Analisis itu nomor 6 ya. Oke, lalu di Zoom. Oh, ini belum berbeban juga di Zoom. Oke, berarti mirip sama Arya ya. Nah, di sini nih, ini menarik. Karena torsi bebannya Leni itu 1 ya, Leni ya? Iya, Sangat Pak. kecil, ya kan? Sangat kecil. Nah, itu nih nggak kelihatan ya di zoomnya, Len? Ini Iya, turun nggak kan ya? kelihatan. Nah, ini kan Iya. di detik kelima tuh sebetulnya turun. Tapi karena kurang besar pembesarannya nih, maka jadi tidak terlihat. Maka analisisnya jadi sulit nih kalau kayak gini. Ya. Next time diperbesar lagi ya, Len, sesuai dengan keadaan yang memudahkan kamu untuk menganalisis. Ya. Baik, Pak. Oke. Oke. Ya pada dasarnya analisisnya sama lah cara menganalisisnya ya. Next ada Karin. Karin ada? Ada, Pak. Oke, nah Karin. Oke. Ini blok diagramnya. Nah, ini langsung jadi satu. Nah, di sini parameternya ini kelihatan nih. Tapi caranya Karin pakai ini ya sepertinya. Scope-nya ya, Rin ya. Iya, Pak. Langsung dari simulink di scope-nya. Nah, pakai scope ternyata langsung keluar nih. Muncul undershoot-nya, muncul overshoot-nya. Artinya apa di sini ya? Sayangnya di sini kelihatan nggak ya ininya? Oke. Oh, oke ada 2. Oke, saya bahas dulu yang ini. Jadi kenapa ini undershoot-nya overshoot-nya 15 itu dibandingkan antara titik ini dan terakhir. Karin itu berapa ininya? 12. Iya. 12 ya, 12 Newton meter. Coba di cross check ya. Ini nilai akhirnya berapa? Lalu ini titik puncaknya berapa nih? Sebenarnya yang karakteristik transien yang pertama itu yang tanpa beban, Pak. Yang berbeban yang bawahnya. Oke. Cuman yang grafik kecepatan output-nya, Karin masukin yang di pertama itu secara keseluruhan, terus yang kedua itu dari detik 4.5 sampai 6.5. Oke. Berarti ini adalah data tanpa beban. Pure, 0 Iya. sampai 10 tidak ada beban. Iya, Pak, tanpa beban. Oke. Ya, berarti gini penjelasannya. Overshoot-nya itu adalah ini ya, di sini. Ini kan mirip ya kayak yang punyanya Arya tadi ya, 15,69 ya. Di sini. Dibandingkan dengan steady state di sini ya, sampai 10 sama. Oke. Nah, undershoot-nya ini yang mana nih kira-kira? Yang ini ya. Nih. Oke. Ini undershoot-nya tuh yang ini nih. Coba nanti dihitung ya, di cross check. Oke, ini berapa nih? Ya. Iya. Dia osilasi ke bawah ya, dibandingkan dengan nilai akhir lagi. Maka undershoot-nya kecil sekali nih di sini. Karena ada osilasi ke bawah. Oke. Ini overshoot, ini undershoot. Oke. Ini adalah data yang bagus. Oke, data yang bagus. Tapi akan lebih baik lagi nanti karena sekarang pertanyaannya masih ini ya, masih tunjukkan. Oke. Tapi kalau misalnya nanti sudah jelaskan karakteristik transiennya ya kalian tinggal pindahkan ini ke dalam tabel ya. Baik, Pak. Oke, lalu ini adalah yang perbesarannya 4,5 sampai 6,5. Oke. Nah, di sini grafik karakteristik transiennya adalah undershoot 29%. Kira-kira kenapa ya? Dibandingkannya sama yang mana nih? Ini dibanding ini atau ini dibanding ini nih? Kalau saya pikir ini dibanding dengan yang ini. Ya, karena ini nilainya lebih tinggi. Oke, bukan lagi ini. Ini berapa sih? 1004. Sebentar, ini berapa? 1485 ya, misalkan. Coba kita calculate. Undershoot. Oke. 1000 berapa tadi? 485.
1485. Lalu ini adalah 1495. Oke, minus 1495. Oke. 10 ya bedanya dibandingkan dengan 1495. Undershoot-nya kan harusnya 0,6% ya. Ya, undershoot-nya karena dibandingkannya kan harusnya saat berbeban kan? Gitu. Iya. Tapi ini sepertinya dibandingkannya dengan yang ini nih. Coba kita lihat 1485 dikurangi 1525. Kita ambil bulatnya saja. Menengah dibagi 1528. Oh, saya kenapa ini? Salah ya saya. 1485 minus 1525 dibagi 1525. 2,6. 2,6%. Kenapa ini 29? Dibandingkan dengan yang mana nih? Nah, cross check lagi ya, Karin. Nih, undershoot-nya nih yang mana nih, gitu. Jangan-jangan ini undershoot-nya datanya salah, gitu. Makanya jangan gampang percaya ya dengan MATLAB, karena kalian sudah belajar teorinya. Oke, jadi harus dicek lagi, ya. Oke. Pak, saya mau nanya Pak. Betul, ya. Siapa itu? Oh, Gali. Oke. Aulia Pak. Nilai overshoot dan undershoot itu berarti ngitungnya pada saat berbeban itu dilihat dari pada saat waktunya Pak. Misalnya di 5 detik gitu. Iya. Untuk Oh, dari pertanyaan awal. ini. Iya, untuk pertanyaan ini kan saya bilangnya adalah seluruh parameter karakteristik transien pada saat berbeban ya. Saat berbeban itu kan mulai dari 4,5 ya kan? 4,5 sampai akhir kan 10 ya. Sampai 10 terus. Gitu. Artinya nanti ini saya duga sih karena 0 sampai 10 simulation time-nya nih. Benar nggak, Karin? Iya, Pak. Nah, berarti ada data yang tidak sesuai gitu dengan perbesarannya ini seharusnya. Nah, untuk yang Aulia gali ya di analisis Berarti itu. ngitungnya dari detik ke-5 Pak ya? Betul. Harusnya. Betul. Dari detik ke-5 sampai detik ke-10. Kalian makanya, kan kalian kemarin sudah saya ajarkan bagaimana cara edit data kan ya, dipindahkan ke workspace yang baru. Habis itu kalian ya analisis sendiri pakai step info, lalu time-nya bisa kalian mainkan, ya. Atau misalnya kalian nggak bisa menggunakan MATLAB ya itu manual, itu no problem. Gitu, Gali ya. Oke. Terus ini punya siapa? Ali Wafa. Oke. Ya, ini sama. Oke, ini sepertinya sudah masuk beban karena ada penurunan sedikit nih kelihatan. Lalu ini karakteristik transiennya. Oke, ini digunakan fungsi step ya. Fungsi step keluar titik-titiknya. Oke, lalu nah ini sama komen saya kurang besar ya, Li. Kurang besar. Lalu ini Itu pengukurannya, Pak. Oke. Jadi karena tidak terlihat, jadi saya pakai fitur measurement, Pak. Oh iya. Bagus. Tapi ini seharusnya bisa diperbesar lagi. Antara 1450 sampai mungkin 1500 saja ini udah kelihatan. 1550. Kelihatan langsung. Iya, Pak. Oke? Oke, terakhir itu punyanya Davi. Oke, Davi ini rangkaiannya, lalu perhitungannya, lalu ada blok diagramnya, parameternya, lalu ada codingnya, ini gambarnya. Oke,
menggunakan step info, lalu keluar, sama oke, kalau masuk beban. Nah, ini perbesaran yang ya cukup efektif lah, kelihatan gitu ya. Hampir detail, 1360-an sampai 1540. Zoom. Ya. Lalu ini karakteristik dengan beban. Oh, ini masih sampai 10 detik ini ya, Davi ya? Iya, Pak. Nah, oke, ya. Oke. Oke, itu tugas kalian ya, jadi diingat-ingat. Ini tugasnya nanti pasti akan saya gunakan untuk UTS. Hal seperti ini. UTS itu adalah rangkuman seluruh tugas. Oke, ada pertanyaan nggak untuk tugasnya? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Mengenai penambahan tugas tuh, Pak. Maksudnya penambahan beban, Pak. Ya. Untuk penambahan bebannya itu kan kita yang kemarin itu bisa tahu nggak Pak cara membuat transfer functionnya Pak? Untuk misalnya nih saya ingin menambahkan kayak misalnya konteksnya yang di tugas ini adalah misalnya 20 Newton meter Pak. Ya. Terus saya ingin tahu nih gimana di bagian mananya, bagian di transfer functionnya itu. Kemarin kan Bapak yang sudah menjelaskan Pak. Cuma saya mengasumsikan bahwa di sana yang transfer function yang dibuat itu asumsinya torsi bebannya sama dengan 0 Pak. Kalau misalnya ada tambahan kayak gitu, bagian mananya sih Pak kalau yang kamu ubah? Oke, saya paham. Maksud kamu yang ini ya? Apa namanya tadi ada yang? Nah ini ya, maksud kamu ya? Ya kalau misalnya saya berikan beban dari awal Pak, dari awal sudah saya, kalau yang kemarin yang tugasnya ini kan saat detik 5 ada beban seperti itu. Saya inginnya dari awal saya sudah ada beban, terus saya ingin transiennya saya ingin tahu karena kalau yang di MATLAB itu transien itu parameter-parameternya itu banyak didapat ketika saya menjalankannya di command window Pak. Kalau misalnya di Simulink lebih terbatas Pak. Nah saya ingin tahu nih gimana sih kalau misalnya saya bisa membuat transfer function ya dengan menggunakan beban tadi, otomatis saya akan lebih banyak tahu di bagian pengaruh-pengaruhnya Pak, perbedaan ketika nggak ada beban dan ada bebannya itu Pak. Kalau misalnya bebannya masuk langsung pada detik ke 0, artinya kan di area sini ya akan berubah ya. Bahwa TM itu kan TE minus TL kan? Iya, ya, kalian. TM itu adalah TE minus TL. Kalau kalian buka slide saya lagi ya, itu kan TE minus TL. Berarti kan transfer function-nya sebenarnya sudah berubah di awal. Ya. Iya, Pak. Nah, di sini TL-nya kan masih sama dengan 0, maka TE sama dengan TM. Ya. Iya. Nah, untuk mengetahui transfer function-nya langsung, itu pertama ini kamu bisa menggunakan ini nih, apa yang linear analisis ya, linear analisis, tapi itu apa agak sedikit rumit kan ya settingnya ya, settingnya agak sedikit rumit, harus banyak belajar lagi gitu. Tapi nanti setelah UTS saya akan ajarkan kalian bagaimana caranya membuat transfer function, mengidentifikasi tepatnya. Nah, kalian kan sudah ada sebagian mahasiswa yang mengikuti mata kuliah identification kan bersama Pak Hermin. Ya. Nah, itu nanti saya akan mengajarkan kalian juga bagaimana caranya menggunakan tools itu. Tapi kaitannya adalah DC motor. Gitu. Jadi ya pelan-pelan lah ya, pelan-pelan. Itu ya lihat untuk sekarang jawabannya itu dulu. Bisa jawabannya kemungkinan untuk mencari transfer function dari awal itu bisa, tapi tidak sekarang lah ya. Nah, nanti bingung semuanya ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Oke, yang lain mengenai tugas ini? Ada Pak, saya Pak Muti ya Pak. Oh iya Muti, gimana? Saya mau nanya tentang analisis data Pak. Sebenarnya analisis data yang baik itu gimana Pak? Apakah ada contoh dari teman-teman yang Bapak nilai itu tuh sudah memenuhi kriteria tugas ini? Gitu, Pak? Belum, saya kan baru nerimanya jam 9 tadi. Saya belum baca semuanya, Mut.
Ya. Ya, soalnya saya masih bingung, maksudnya yang kita perlu analisis itu data-data yang mana saja gitu Pak. Saya masih Oh bingung di iya. bagian sana Pak. Iya, nanti kalau pas UTS kan seperti biasa apa saya sudah sampaikan kan ya pada kalian bahwa nanti jawabannya saya kasih. Ya, jadi nanti kan kalian tinggal ikuti apa namanya panduannya bagaimana apa saja yang harus dianalisis. Ada nanti panduannya. Nah, tapi pada dasarnya tadi saya menyampaikan misalnya kayak gini, ini punyanya Davi. Ya. Di sini Davi bilang bahwa beban diberikan ke sistem pada detik kelima, menyebabkan penurunan kecepatan dari 1540 menjadi 1400. This is good. Ya, ini artinya apa? Analisis awal dulu. Ada suatu akibat kan ya? Karena beban nih. Beban diberikan, itu adalah penyebabnya kan? Penyebabnya adalah beban. Akibatnya apa? Speed-nya turun. Ini saya kasih contoh aja ya. Speed-nya turun dari 1540 menjadi 1404. Dimulai dari detik kelima. Akan lebih bagus lagi kalau misalnya 1404 ini pada detik keberapa nih steady state-nya. Itu artinya kan kalian detail sekali ya. Analisis itu kan harus detail. Detik keberapa nih 1404? Kalau dilihat dari sini, 1404. Mungkin saja nih detik ke sini kan. 6, berapa gitu ya. Misalkan kita ambil tengah lah 6,25. Pada 6 detik ke 6,25 dia sampai steady state berbeban. Nah, kenapa motor bisa kecepatannya turun? Kalian analisis karena adanya penambahan torsi, ya kan, torsi beban, sehingga akan meningkatkan apa namanya, motor butuh daya yang lebih. Artinya torsi elektrik akan meningkat. Nah, ini sebetulnya agak panjang ya. Untuk sekarang sih dasar dulu. Oke, dasar dulu. Nah, pelan-pelan nanti kalian akan dapat semuanya. Saya ajarkannya pelan-pelan soalnya. Ya. Ini tentang kecepatannya saja dulu. Kecepatannya turun, maka berapa persen? Kenapa kecepatannya turun? Karena adanya beban masuk, sehingga akan menambahkan efek pada TL. Lalu kalian punya persamaan ini kan tadi siapa namanya Davi itu bagus nih ada persamaan ini. Artinya apa? TM itu kan TM minus TL. Ya kan? Maka TE-nya pasti akan naik gitu. Ya. Jadi mutarnya itu apa di teori sebenarnya ya. Analisis itu kalian bandingkan lagi ke teori. Gitu. Oke. Dan di sini Davi mencoba untuk menganalisis kuadran. Nah, ini sepertinya ada, kalau saya melihat ini ada yang salah nih. Ya, saya langsung ngomong nggak ada yang salah ya. Davi, kenapa? Karena kamu bilang ini di kuadran kedua. Ya kan, Davi ya? Davi bisa respon? Ini teman-teman yang lain juga ya. Harusnya belum. Kira-kira kenapa saya ngomong salah? Karena tidak benar. Iya, pintar banget ya. Davi. Ya karena harusnya kuadran 1, Vi. Tapi abis itu pasti teman-teman ini yang lain ada yang bilang nih. Kemarin Bapak bilang kalau apa namanya? Torsinya negatif, maka itu ada di kuadran 2 gitu kan ya? Iya, kenapa Pak? Saya yang bilang deh. Iya, nanti lah. Setelah pembahasan tugas ini, karena kita akan masuk ke ini kok, materi saya kan tadi operasi 4 kuadran ya. Nanti akan dijawab di situ. Tapi ini incorrect, oke? Bukan di kuadran 2, masih di kuadran 1 kok ini. Oke gitu, ada lagi nggak? Gitu ya Muti, pelan-pelan. Nanti kalian akan terlatih sendiri. Analisis yang baik itu seperti apa ya? Saya nggak mungkin kalian tiba-tiba langsung analisisnya bagus. Semester kita selesai dong sekarang. Pelan-pelan gitu. Nanti pengendalian mesin listrik cuma 4 pertemuan.
Yuk, pertanyaan. Belum ada? Oke, kalau belum ada, nggak masalah. Nah, saya singgung dulu tadi pertanyaannya Davi lah ya. Operasi 4 kuadran. Dan operasi 4 kuadran ini kemarin waktu pas penjelasan di awal itu saya belum detail. Ya, saya belum detail. Bahwa di penjelasan di pertemuan kedua ya, kalau nggak salah itu pertemuan kedua. Bentar, saya ganti dulu slide-nya. Pertemuan kedua itu kan slide-nya ini ya. Ya kan ya? Ini ya, Davi ya? Iya, Pak. Kan, ini kuadran 1. Torsinya kan negatif, Pak, gitu. Ada TL-nya nih ke sini. Ya, lalu yang ini TL-nya ke sini, gitu. Maka itu ada di kuadran 2, di mana TM-nya negatif. Ini TM yang negatif ya, Davi. Bukan TL-nya ya. Oh, iya, Pak. Ngerti nggak? Nah, jadi gini, oke. Operasi 4 kuadran, kalian harus fokus bahwa objek kita itu adalah motornya. Ya, sekali lagi, objek utama kita itu adalah motornya. Saat kita menganalisis behavior, karakteristik dari motor, jangan melihat bebannya dulu. Ya, jangan melihat ke bebannya dulu. Harus melihat ke motornya terlebih dahulu. Pada kuadran pertama, kita lihat nih grafiknya ya. Y itu adalah kecepatan. Oke. Omega nih. Lalu X itu adalah torsi. Ya, sesuai dengan bidang Cartesius bahwa yang ke kanan itu positif, yang ke atas itu positif. Pada kuadran 1 kecepatannya positif. Ya. Pada kuadran 1 kecepatannya positif. Lalu torsinya juga positif. Torsi siapa ini? Torsi motornya. Ya. Torsi motornya. Bukan torsi bebannya. Kenapa Davi menuliskan di kuadran kedua? Karena Davi pandangannya ada pada beban. Bahwa torsi bebannya melawan motor, begitu bukan? Iya, begitu, Pak. Nah, ya, jadi itu dua frame yang berbeda kan jadinya, 2 point of view yang berbeda. Kalau kita lagi menganalisis motor, ya kita fokus pada motornya, jangan pindah-pindah ke bebannya. Oke? Jadi, kenapa ada di kuadran 1? Karena TM-nya positif. Nanti ada simulasinya ya. Karena si torsi mekaniknya, putaran motornya itu masih ke depan. Ya, walaupun dia direm, gitu, tapi dia masih bisa melawan si bebannya masih kalah. Ya, dia masih terus maju, gitu, walaupun direm. Kita pandangannya dari motornya ya, Lalu pada kuadran 2 ini, kalau pada motor itu ada 4 kuadran itu kita bagi 2 sebetulnya. Ya, ada yang namanya mode motoring, ada yang namanya mode generating. Ya, mode motor dan mode generator. Oke. Nah, pada kuadran 1 dan kuadran 3, itu modenya adalah mode motor. Pada kuadran 2 dan kuadran 4, itu adalah modenya generator. Artinya, kalian sudah jelas tuh di fisika dasar dan di DKE ya, bahwa motor itu adalah suatu alat yang mengkonversi dari energi listrik ke mekanik. Motor. Kalau generator kebalikannya kan, dari mekanik ke listrik. Ya. Nah, itu ada di fungsi kuadran 2 dan kuadran
4. Maksudnya gimana nih? Kalau tadi kuadran 1, saya ambil kuadran 1 dan kuadran 2 saja ya, karena kuadran 3 dan 4 itu hanya kebalikan dari 1 dan 2. Pada kuadran 1, kecepatannya positif. Torsi mekaniknya, torsi motornya positif. Bebannya itu negatif. Oke, bebannya. Torsi bebannya negatif. Lalu, pada kuadran 2, motor itu kita anggap dia tidak berputar terlebih dahulu. Oke. Kita anggap tidak berputar terlebih dahulu. Lalu, saat kalian apa namanya, punya engkol ya. Tahu engkol nggak? Tahu, Pak. Tahu ya? Nah, yang buat apa namanya muter gitu, ada lengannya gitu ya, diputar kayak gitu. Nah, kalian itu mengengkol gitu, memutar itu rotornya gitu. Maka tangan kalian ini kan sebenarnya beban kan, karena bukan bagian dari motor ya. Tangan itu adalah bebannya kan. Tapi arah putarannya itu sama dengan kuadran 1. Oke, sama dengan kuadran 1. Misalkan dia putarannya counterclockwise, ya kalian putar gitu, counterclockwise. Artinya beban itu kan mengikuti putarannya ya. Positif gitu. Lalu kira-kira saat kalian memutar itu, berat nggak? David jawab. Berat. Berat. Nah, yang menjadi berat itu adalah PM-nya, torsi dari motornya. Maka torsi motornya ini negatif. Tuh, lihat ya. Arahnya kebalikan, gitu loh. Maka saat kamu memutar rotornya, jadi generator kan? Keluar tuh tegangannya. Powernya apa? Powernya adalah negatif. Gitu. Artinya dia mensupply, ya kan? Kalau kalian ingat RL1, ya. Ya. Paham? Paham. Jadi kuadran 1 dan kuadran 2 itu seperti itu ya. Kuadran 3, 4 itu kebalikannya. Kuadran 3 itu kebalikannya kuadran 1. Kuadran 4 itu kebalikannya kuadran 2. Oke? Seperti itu. Ya, jadi fokuskan dulu saat kita membahas tentang 4 kuadran, operasi 4 kuadran, point of view kita adalah motornya. Ya, jangan ke load-nya, jangan ke bebannya. Beban itu adalah bagian eksternal dari plant. Oke. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke topik 4 dulu. Oke. Sepertinya lagi azan. Kita istirahat dulu ya. Azan. Oke. Iya, Pak.
Oke, kita mulai kembali. Sudah standby semuanya? Ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya, Pak. Ya, ya hari ini menu utamanya ya, 4 kuadran operasi dari DC motor. Nah, yang akan saya detailkan itu adalah di simulasinya nanti. Kalian akan melihat perbedaannya dari kuadran 1 sampai kuadran 4. Ya, dan ini adalah salah satu modal untuk kalian menguasai analisis data. Ya. Oke, kita lihat. Jadi ada 3 menu hari ini. Penjelasan ulang lagi tentang 4 kuadran operation, lalu simulasi, dan perbandingan-perbandingan untuk setiap kuadrannya. Ya. Oke, yang pertama, kalian jangan sampai melupakan karakteristik dari motornya. Ya, semua motor sama. Oke, ada yang namanya constant torque region, itu adalah suatu area di mana motor itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan torsi maksimum. Ya, torsi maksimumnya. Torsi tidak bisa lebih. Ya, kalau misalnya nameplate bilang motor itu torsinya adalah 10 Nm, maka ya dia maksimumnya ya hanya segitu. Oke. Ini realnya ya. Real application. Bukan simulasi. Oke, kalau simulasi TE ini bisa naik terus. Ya, karena kan kalau simulasi itu kan semuanya tak terbatas kan ya. Jadi bisa naik terus. Tapi pada aplikasi sebenarnya ini TE itu konstan. Maksimumnya itu nilainya tidak bisa melebihi nilai maksimum dari ratingnya. Ya. Gitu. Lalu di wilayah kedua ada yang namanya wilayah constant power region, di mana areanya ini adalah area energinya konstan. Kecepatannya bisa lebih. Kalian lihat di sini ya, kecepatannya bisa lebih. Tapi torsinya menurun. Ya, karena adanya hukum kekakalan energi di sini. Karena kecepatan itu, sekali lagi saya akan hubungkan bahwa biasanya kecepatan ada hubungannya langsung dengan tegangan supply. Oke. Sedangkan torsi atau power ini itu adalah hubungannya dengan arus. Ya. Nah, jadi tegangan dan arus. Kalau arusnya naik, tegangannya turun. Gitu. Kalau misalnya tegangannya naik, ya arusnya yang harus turun. Maka saat arus turun, ya pasti otomatis torsinya turun. Oke, gitu. Ya, lalu ini adalah karakteristik yang dikhususkan ya, dari ini dikhususkan ke induction motor. Ya, bahwa di induction motor itu ada 3 region ini. Nanti di minggu ke-7 kita akan belajar tentang induction motor. Ada braking region, motoring region, dan generating region. Sama saja sebetulnya ya. Oke, next-nya adalah nah ini yang harus jadi pegangan kalian ya. 4 kuadran. 4 kuadran itu selalu frame-nya adalah motornya. Ya. Frame-nya itu motornya. Jangan sampai ke luar. Tadi saya sudah membahas juga kan ya di awal sebelum azan. Saya sudah bilang bahwa frame-nya itu motor. Jangan teralihkan dengan bebannya. Kalau kalian teralihkan dengan bebannya, ya jadinya bingung, ya nanti bingung. Ini maksudnya apa nih? Negatif torsinya, lalu di sini positif torsinya. Apa maksudnya? Gitu. Ini adalah torsi motornya. Ya, di sini torsi motornya. Oke, jangan ke beban. Nah, ini saya terus-terusan mengulang karena nanti kalian pasti bingung gitu antara beban dan motor. Oke. Next-nya adalah ini rangkumannya ya, bahwa di kuadran 1 itu kecepatan positif, torsi positif, powernya positif. Artinya sebagai motor, dia kan butuh energi kan, butuh listrik kan, untuk mengubah dari listrik ke gerak. Maka
powernya positif. Seperti yang sudah kalian pelajari di RL1, bahwa power positif itu adalah absorbing, kan? Cocok. Dia sebagai motor. Pada kuadran kedua, kecepatannya positif, torsinya negatif, sehingga powernya negatif. Artinya dia sebagai generator. Oke? Atau forward braking. Lalu reverse motoring. Kecepatannya negatif, tapi torsinya juga negatif. Sehingga powernya positif. Ya. Ini adalah motoring. Reverse braking, generating. Oke? Tuh. Nah, sekarang kita langsung ke simulasinya supaya jelas. Ya. Saya akan terus-terusan menggunakan parameter DC motor yang sama. Ya, di mana VA-nya 200 dan lain-lainnya sama nih. Oke, sampai 1500. Bebannya bisa bervariasi nanti, tergantung ya. Kali ini saya akan mengaplikasikan beban 20 Nm. Siapa yang NIM-nya 20? Siapa yang mengerjakan TL 20? Ada? Nggak ada? Oh ya? Oh. Oke, ya pasti ada yang 21 lah ya. Tadi kayaknya 21, siapa 21? Nggak ada juga? Siapa yang mendekati 20? Ini keuntungan buat kalian loh ini. Saya nyebutin satu-satu. Nggak ada ini NIM-nya yang 20-an? 26, Pak. Ah, 26. Nah, dekat lah itu, dekat. Ya pokoknya yang 20 antara 19, 18 sampai 25, 26 itu masih bisa nih. Apa nanti kalian lihat hubungannya ya. Oke, jadi ini parameter yang akan saya gunakan pada simulasi kali ini. Lalu pertama sebagai default-nya adalah tanpa beban. Ya, di mana tanpa beban saya operasikan kecepatannya itu positif. Lalu bebannya adalah 0 Newton meter. Oke, artinya pada blok beban itu saya masukkan 0 Newton meter. Lalu VS-nya adalah positif 200 volt. Karena kita ingin positif kecepatannya ya. Positif 200 volt. LA, RA, dan parameter lainnya mengikuti tabel yang tadi. Oke. Lalu di sini saya mengukur 3 karakter, ya, 3 informasi tentang kecepatannya, tentang torsinya, dan tentang energinya, powernya. Nih, powernya ya. Tapi bukan P-nya. Komponen yang menyusun power, V dan I. Nah, power itu kan V kali I ya. Di sini. Ini powernya. Oke. Pada default operation, tanpa beban, ini adalah grafiknya. Ya, grafik responnya. Ini kecepatan. Oke. Dimulai dari 0 sampai sekitar 1525 tanpa beban. Ya, dan simulation time-nya saya persingkat di sini menjadi 4. Ya, supaya tidak terlalu lama saja. 4. Oke. Lalu saya ingin menganalisis bagian transiennya di awal. Maka saya zoom ya, sampai detik ke-2. Di mana datanya ini saya langsung ambil di MATLAB ya, dengan menggunakan step info keluar ini. Overshoot-nya itu dibandingkan dengan steady state akhir di sini, sekitar 15,78. Hampir mirip ya sama kalian semua kan? Ya. Oke, lalu torsi. Nah, di sini torsinya ada 2 ya. Saya tidak mengambil torsi beban karena tidak ada bebannya, 0. Berarti kan torsi bebannya di sini saja kan? 0. Tapi saya mengambil informasi TE, torsi elektrik. Torsi elektrik itu adalah torsi yang langsung dihasilkan oleh motornya. Ya, yang nantinya akan dikonversi menjadi torsi mekanik. Ya, di sini. Oke. Kita lihat di mana sih cara pengukurannya.
Torsi elektrik itu ya I kali KT kan di sini nih. Ya ini adalah torsi elektrik. Torsi mekaniknya di mana? Ya setelah diberi beban kan? Di sini nih torsi mekanik. Ya. Nih. Oke. Lalu supaya jelas saya ganti jenis garisnya. Jadi putus-putus dan berwarna coklat ya di sini. Nah, untuk informasi tegangan dan arus, kalian bisa lihat nih, ya, hitam dan biru. Untuk yang hitam itu mengambil plotnya yang kiri, ya, armature voltage, artinya dimulai dari 0 tiba-tiba langsung 200, gitu kan ya? Karena kan step ya, inputnya step 200, lalu dia menurun saat dia sudah stabil. Nah, ini saya yakin kalian harusnya bertanya, kenapa kok dia bisa hilang supply-nya? Ya, dalam artian ini tidak nol ya, tapi ada, tapi sangat kecil. Oke. Lalu yang biru itu adalah arus, ya, menggunakan aksis yang di kanan. Ya, ini armature current. Jadi ini adalah plot double aksis, ya, double y aksis. Oke, yang biru mengikuti yang kanan, yang hitam mengikuti yang kiri. Kita lihat karakternya pada saat dia transient. Kita ambil 0 sampai berapa ini? 1 aja lah ya. 0 sampai 1 karena jangan. 0 sampai 1,4. Ya, 1,4 1,5. Dia baru steady state di sini. Terlihat ya? Steady state-nya di sini. Oke. Maka kita lihat di sini nih, ini juga steady state kan nih. Pada saat dia transient, sumber bekerja dengan sangat keras. Kalian lihat. Tegangan itu langsung melonjak 200 dan dia akan mengikuti. Ya. Saat kecepatannya naik, artinya akan ada efek back EMF. Mana ini? Saat kecepatannya naik, ini ada ya, kecepatannya naik dari 0 sampai 1500 RPM, maka akan muncul yang namanya efek back EMF. Jika kecepatannya semakin tinggi, maka back EMF-nya juga semakin tinggi di sini kan ya. Bisa mendekati VS-nya. Maka saat VS dikurangi back EMF yang sangat besar, maka VA-nya akan kecil. Ya, karena back EMF-nya sangat besar. Oke. Maka dari itu, saat dia steady state, dia sudah hampir 0. Ya, karena back EMF-nya sangat besar. Oke, ini tidak saya ukur. Nanti kalian harus bisa mencoba sendiri. Ya, bagaimana efek back EMF. Oke, kenapa bisa menghasilkan nilai. Lalu, analisis selanjutnya. Dari tegangan kita ke arus. Saat dia berputar menuju ke steady state, ada yang namanya inersia motor dan ada yang namanya gesekan. Ya. Saat inersianya pertama kali akan dikalahkan, maka motor butuh arus yang sangat tinggi. Jadi kita lihat nih, dari 0 naik langsung ke sekitar 175-an. Ya. 175 ampere, bayangkan, besar sekali kan ya. Itu pasti panasnya sangat luar biasa, DC lagi. Ya, kan DC itu menghasilkan panas kan. Kalau coilnya tidak kuat, meleleh. Ya. Apalagi kalau ini transiennya lama. Dalam motor 0,5 itu sangat lama. Ya. Dia ini slow respon nih. Sampai dia baru di 1,5 baru steady state. Ya. Artinya ini kita butuh tuning nanti. Tidak bisa lagi menggunakan fungsi step. Kalau kita menggunakan fungsi step, transient pasti akan selalu besar. Ya, pasti akan selalu besar. Bisa dilihat ini 200 volt langsung. Ya kan? Jadi harus pelan-pelan sebetulnya. Kalau pelan-pelan pakai fungsi apa ya? Kira-kira DSK? Fitri ada nggak?
Iya, Pak. Ya, Fit. Kalau mau pelan-pelan pakai fungsi apa ya inputnya? Lupa, Pak. Input itu ada berapa jenis? Sinyal itu ada berapa jenis? Lupa. Rem, Pak. Berapa? Pakai rem. Ini Dea ya. Oke, pakai rem. Tapi pertanyaan saya dulu nih, ada berapa jenis sinyal input? 3, Pak. 3. Ada berapa? 3. 3. Ini siapa? Oh, Bila. Apa aja, Bil? Impulse, rem, step. Impulse, rem, and step. Ya. Impulse itu adalah yang paling singkat, gitu, tapi dia sangat tinggi. Ya, kalau rem, dia kan pelan-pelan ya. Pelan-pelan baru ke steady state. Oke, itu nanti kita akan belajar di setelah UTS. Oke, tapi itu menjadi konsiderasi ya. Itu adalah analisisnya. Oke, untuk melihat grafik seperti ini. Oke. Sampai sini dulu, ada pertanyaan tidak? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini masih normal ya, operasi normal. Dan grafiknya saya tambahkan, yang asalnya kalian cuma menganalisis kecepatan, sekarang ada torsi dan tegangan arus. Ya, dari kecepatan saja menjadi torsi dan arus tegangan. Semakin banyak datanya yang harus kalian analisis nanti. Oke, kalau nggak ada, sekarang adalah keadaan kedua. Ya. Keadaan simulasi kedua itu adalah menyimulasikan first quadrant, zona 1. Ya, di mana zona 1 disebut dengan forward motoring. Yang keadaannya adalah kecepatannya positif, torsi elektriknya positif. Ya, di sini saya kasih positif TL. Ya. Positif TL itu kenapa? Karena ini sudah negatif, oke? Ini jangan nanti kalian bingung lagi gitu. Pak, tadi katanya Bapak torsinya negatif. Iya kan sudah di sini ya, ini negatif ya. Nah, di sini tanda ininya ada torsinya positif karena supaya berlawanan kan ya dengan ini ya. Paham ya sampai situ? Oke, karena persamaan model matematika DC motor itu TE minus TL sama dengan TM. Oke, maka TL-nya ya positif supaya dia menjadi negatif pada modelnya. Oke, maka di sini saya masukkan TL-nya 20 Nm, lalu VS-nya 200 volt. Dan beban ini masuk pada detik ke 2,5. Ya. Pada detik ke 2,5. Bagaimana responnya? Seperti ini. Ya. Ini adalah kecepatannya. Lalu saya zoom saat dia berbeban pada detik ke 2,5 sehingga seperti ini. Nah, ini kurang detail saya. Seharusnya sekitar 1450 sampai 1550 supaya terlihat. Oke, responnya seperti ini. Nah, yang menarik torsinya. Ya, yang menarik di sini torsinya, analisis torsi. Bagaimana? Saat dia tidak berbeban, sama semuanya kayak gini. Tapi saat dia berbeban, garis putus-putus warna kuning ya, kuning ke menuju oranye, itu adalah input bebannya. Kalian lihat, ya di sini. Lalu torsi elektrik dari motor bisa mengikuti torsi bebannya. Ya, lihat. Oke. Sehingga torsi mekaniknya akan kembali menuju ke titik steady state saat tidak berbeban. Kenapa? Karena torsi elektrik itu berfungsi untuk mengalahkan bebannya, untuk mengawali adanya gaya yang berinteraksi dengan motornya. Bahasanya sangat sulit ya. TE
itu adalah sumber gaya pada motor supaya motor ini bisa bergerak dengan normal. Ya. Kecepatannya berapa ya? Misalnya di sini kecepatannya 1490-an. Ya. Kecepatannya sih turun, tapi torsinya seperti yang tadi sudah kalian lihat, saya ingatkan lagi nih, torsinya itu kan harus konstan. Ya. Torsinya itu harus konstan. Maka dia harus bisa mengalahkan bebannya. Ya. Sehingga motor tetap berputar. Saat torsi elektriknya naik, artinya ada suatu parameter yang naik kan? Apa itu? Arusnya. Kita lihat. Yang asalnya dia hampir 0, ini kalau kalian zoom, ini nilainya tidak 0 ya. Karena ada inersia dan gesekan. Ya, ada friction dan inersia. Hampir 0 sebetulnya. Ya, mungkin sekitar 1 atau 2 ampere. Lalu saat dimasukkan beban TL, maka dia akan naik. Sekitar berapa ini? 20 mungkin ya. Jadi 20 ampere. Ya. Lalu saat bebannya turun, bebannya naik, maka tegangannya naik. Kenapa? Karena kecepatannya melambat. Saat kecepatannya melambat, maka back EMF-nya mengecil. Oke? Nah, ini lihat, analisisnya panjang ya. Nah, inilah yang harus kalian punya gitu. Bagaimana melihat grafik, lalu kalian ingat dengan teori-teori yang ada. Ya. Menghubungkan dengan fenomena-fenomena yang terlihat, lalu ada persamaan-persamaan yang memvalidasi bahwa fenomena yang kalian amati itu betul. Itu gunanya analisis. Oke? Maka ini adalah first quadrant. Torsi positif. Ya, lihat, TE-nya positif. TE itu adalah torsi motornya. Ya, positif. Oke, bebannya negatif dilihat dari modelnya ya. Bebannya berlawanan. Oke. First quadrant. Silakan pertanyaan kalau nggak jelas. Pertanyaan. Belajar motor bingung. Ayo. Belum? Oke. Kalau belum ya, kita kumpulkan di belakang ya. Oke. Selanjutnya adalah kuadran kedua. Kuadran kedua itu adalah forward generating. Ya. Generator. Kecepatannya positif, tapi torsi motornya menjadi negatif. Ya, torsi motornya. Lalu torsi bebannya menjadi positif pada model. Ya, karena minus. Dengan minus pasti positif. Gitu ya. Nah, maka di sini saya masukkan negatif. 20 Newton meter. Tegangannya masih positif ya, 200. Karena kita mau menghasilkan kecepatan positif. Oke. Bagaimana responnya? Nih. Ya. Tadi kalau TL-nya berlawanan, dia turun kecepatannya. Oke. Tapi saat TL-nya searah dengan arah putarannya, dia menambah kecepatan. Ya, kalian bisa lihat nih, kecepatannya bertambah. Ya, saat kecepatannya bertambah, berarti back EMF-nya itu mungkin saja lebih besar daripada sumbernya, kan? Kan ratingnya 1500. Ya, misal nih ya, rating kecepatannya itu 1500 jika diberikan tegangan 200 volt. Saat dia diberikan kecepatan lebih dari 1500, artinya back EMF-nya kan pasti akan lebih besar daripada VS. Bukannya mensuplai, tegangan VS-nya bukannya mensuplai motor, tapi malah jadi disuplai sama motornya. Karena motornya berubah menjadi generator. Back EMF-nya lebih besar daripada VS. Ya, bisa kita lihat zoom-nya, kecepatannya naik. Yang asalnya dari 1520-an menjadi 1570-an.
Ya, ini. Lalu bagaimana nih dengan torsinya? Kita lihat torsinya. Saat sebelum berbeban ini, nah, tidak usah dibahas lagi ya, karena semuanya sama. Nah, yang menarik di saat berbeban, torsinya itu searah dengan putarannya. Ya, artinya dia kan positif seharusnya ya. Tapi karena searah, tadi karena pengaruh model, ini jadi negatif. Turun, sini. Dan torsi elektriknya juga ikutan, turun. Ya. Sehingga mekaniknya menjadi nol juga ya. Nah, menjadi nol supaya dia tetap berputar dengan normal. Oke, tapi dia sebetulnya mensupply. Buktinya apa? Kita lihat di bagian tegangan dan arusnya nih. Kita lihat tegangannya sebelum berbeban dan arus ya normal gitu ya. Tapi saat dia berbeban, artinya bebannya masuk, ya, yang bebannya ini unik gitu, bukannya memperlambat putaran tapi mempercepat putaran, ya, sehingga mengakibatkan tegangannya menjadi negatif. Ini yang maksudnya regenerating, ya, menjadi generator yang harusnya positif arahnya ke motor, kali ini negatif arahnya ke supply, ya. Ini adalah bukti bahwa back EMF-nya lebih besar daripada supply-nya, ya, dan arusnya menjadi negatif, artinya dia menjadi supply, ya, menjadi generator. Oke, gitu. Kalau dihubung-hubungkan lagi analisisnya sama kayak tadi yang first quadrant. Bagaimana hubungannya dengan ini, bagaimana hubungannya tadi. Oke. Oke, ini second quadrant. Pertanyaan. Pak mau nanya Pak. Silakan, Davi. Tadi kan Bapak maksud dari back EMF itu TM-nya ya? Bukan. TL masalah. Iya bukan. TL. Saya Back EMF itu VB. Back EMF itu VB ya. Model. Saya memang tidak sengaja tidak memunculkan itu karena itu menu selanjutnya. Gitu. Ini kita masih berbicara ini saja dulu, supply-nya, motornya saja. Maksud Davi gimana maksudnya? Pertanyaannya lebih detail supaya saya jawabnya tepat. soalnya saya nangkapnya kan pas kalau di kuadran 2 ini yang pas ada berbebannya itu detik ke 2,5, terus Bapak bilang yang ada back EMF sehingga si motornya itu malah tegangannya kebalik malah ke supply-nya kan. Jadi dia mengenerate, saya mikirnya jadinya back EMF itu bebannya, bukan Pak? Bukan. Oke, gini, pandangannya berarti kamu berubah gitu. Oke, saya urutkan lagi ya. Saat kita menyalakan motor, supply-nya apa? Tegangan DC kan ya, misalkan ya supply DC lah gitu, baterai atau apapun itu ya. Supply-nya adalah baterai gitu. Kita fokus pada jenis yang jelas ya. Baterai 200 volt, ya aki 200 volt. Itu adalah supply energi untuk motor. Saat dia berjalan normal, 200 volt ini betul-betul untuk memutar motornya. Ya. Lalu saat dia diberikan beban untuk kuadran 1, ini saya ulangi lagi di kuadran 1. Artinya kan ada pengereman ya, Davi dan kawan-kawan ini semuanya. Iya, Pak. Dikasih beban, tangan kamu lah misalnya gitu. Pegang. Kecepatannya kan melambat ya. Iya. Kecepatannya melambat. Artinya baterai ini kan akan mensuplai arus yang lebih besar kan, supaya torsinya naik ya. Iya. Supaya bisa terus berputar motornya. Nah, maka apa? Di sini kan arusnya naik tuh. Ini yang biru nih ya. Lalu Y-aksisnya yang kanan ya. Arusnya naik. Yang asalnya dari 0 menjadi sekitar 20-an. Ya. Tangannya Davi yang megang. Ngerti, Dav? Iya, Pak. Yang kuadran 1 udah ngerti. Napas masuk kuadran 2. Oke. Pelan-pelan. Ya, oke. Kuadran 1 sampai arusnya dulu paham ya. Nah, sekarang kan saat kamu pegang,
kecepatannya turun kan? Ya, di sini ya. Iya. Dari 1520 menjadi sekitar 1400. Saat kecepatannya turun, back EMF-nya kira-kira gimana? Saat kecepatan back EMF itu adalah ini ya, saya tulis nih, VB sama dengan omega dikali KE. KE kan konstanta. Omeganya kan apa? Turun kan? Kecepatan. Ya. Nah, VB-nya gimana? Turun juga berarti. Turun juga. VB-nya turun. Kalau VB-nya turun, maka tegangannya naik, iya kan? Karena apa? Vs itu kan VA plus VB. Gimana? Ini kan armatur voltage, berarti kan VA sama dengan Vs minus VB. Kalau VB-nya turun, berarti VA-nya naik. Ya, nah, kamu yang jawab ya saya. VA-nya naik. Nih, VS-nya kan tetap 200 kan? VA-nya ya. VS-nya, supply-nya, baterainya itu kan tetap 200 volt. Yang berubah-ubah itu kan VB-nya karena kecepatannya berubah-ubah. Oke, nih kuadran 1 jelas? Iya. Jelas. Oke, sekarang kita masuk ke kuadran 2. Oke. Nah, pada kuadran 2 keadaannya beda nih. Baterainya tetap 200 volt. Ya. Pada detik ke-25, tangan kamu kan nggak, apa namanya, bukan tugasnya sekarang udah bukan ngerem lagi. Tapi gimana caranya kamu harus bisa memutar kecepatannya itu lebih tinggi kan? Oh iya Pak, paham. Paham? Saya mikirnya tuh muternya berlawanan arah sama motornya. Oh, enggak. Kan iya, ini, kan baru negatif dengan negatif kan jadinya positif kan, kalau modelnya ya. Artinya apa? Iya. Beban itu tidak harus mengerem, ya. Beban itu tidak harus mengerem. Beban itu bisa saja mempercepat. Contohnya kayak gimana? Analoginya kayak gini. Kalian lagi lari. Nih, Davi lagi lari, larinya arahnya ke depan. Kalau didorongnya ke dari depan kamu, saya misalnya ada di depan kamu terus saya dorong, pasti kan arahnya kamu akan menjadi lambat kan? Ngerem kan pasti kan? Iya. Benar nggak, Dap? Iya, Pak. Nah, tapi kalau misalnya kamu lagi lari, terus saya jahilin dari belakang, saya dorong punggung kamu ke depan, kecepatan kamu jadi gimana? Nambah. Iya, nambah. Ya kan? Saat bertambah itu kan kamu pasti mungkin saja kesandung, ya kan? Mungkin. Iya, Pak, mungkin. Jadi artinya apa? Saat kamu kesandung itu sebetulnya kan ada energi yang lebih kan? Yang seharusnya energinya hanya ada di kamu, tapi ditambahkan sama eksternal. Kamu larinya jangan lama-lama, cepat gitu. Bisa saja jadi jatuh. Ya, nah itu maksudnya TE-nya itu searah. TL-nya ya. TL-nya itu searah dengan TE-nya. Bahwa bebannya itu mempercepat. Ya. Kalau motor gimana caranya? Ya kalian pikir aja di sini ada kecepatan 1.500. Tinggal tambahkan saja bor gitu ya, yang kecepatannya 2.000 misalnya. Pasti kan kecepatan motor akan terputar dengan kecepatan si bor itu kan. Karena kecepatan bornya kan lebih cepat. Yang harusnya muter, kali ini diputar. Gitu. Maka artinya dia adalah generator. Ya, semoga ngerti ya, Davi ya. Iya, Pak, udah. Oke. Nah, teman-temannya yang lain. Oke. Ya, makanya mainkan model matematikanya ya. Ini dasar analisis. Makanya saya dari tadi kan kenapa bisa terhubung ini? Itu karena teori ya. Ini kan teoritis sekali ya. Dan dihubungkan dengan fenomena yang muncul. Nah, ini adalah kemampuan analisis S1 yang harus kalian punya ya.
Susah. Oke, next. Kuadran 3. Keadaan kuadran 3 itu adalah reverse motoring. Kalau reverse motoring artinya apa ya? Tinggal dibalik saja polaritasnya kan gitu. Yang asalnya positif ke positif, negatif ke negatif, kali ini kebalikan. Ya, jadi kecepatannya negatif, torsinya motornya menjadi negatif. Gitu. Supaya dia menjadi beban, ya semuanya jadi negatif. Supaya di sini torsi bebannya negatif dikali negatif jadi positif. Oke. Nah, VS-nya supaya dia negatif ya tinggal minus 200 volt. Oke, maka menjadi seperti ini. Ya, ini kan tinggal pencerminan saja kan ya dari yang first quadrant. Oke, ini adalah pencerminan dari first quadrant. Kalian bisa lihat sama banget ya. Hanya tinggal dibalik gitu. Nah, di mirror. Oke. Oke, saya cepatkan supaya kita nanti bisa membandingkan ya. Fourth quadrant adalah mirror dari zona 2 ya, second quadrant. Oke. Nah, sekarang comparisonnya supaya lebih jelas. Nah, ini saya gabungkan semua kuadrannya untuk kecepatan. Ini adalah kecepatan pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kecepatan pada kuadran 1 dan 2 positif kan ya? Lihat, positif. Ya. Y-nya positif. Oke, semuanya positif. Walaupun ada beban. Ya, bebannya diaplikasikan pada detik ke 2,5. Nih. Ya, ini 2,5. Semuanya positif. Tidak ada yang negatif ya. Pada kuadran 3 dan kuadran 4, kita lihat. Kecepatannya negatif. Ya, karena ini kan ada di Y negatif ya. Nah, semuanya negatif. Demikian juga kuadran 4. Kita lihat benar nggak sih ini mirroring? Kalian lihat ini. Ya, kuadran 1 dan kuadran 3. Ini turun ke bawah, ini naik. Ya, turun ke bawah ya. Ini turun, ini naik. Ya. Yang ini mirror juga kan? Ini naik, ini turun. Oke. Artinya apa? Ini ada penambahan kecepatan positif, di sini ada penambahan kecepatan negatif. Di sini pengurangan kecepatan positif, di sini pengurangan kecepatan negatif. Oke. Itu untuk kecepatan. Next. Ini saya zoom saja. Oke, ini zoomnya saja. Pada keadaan berbeban. Oke. Sekarang, torsinya. Kita lihat. Torsinya harus positif pada kuadran 1 dan kuadran 2. Sorry. Torsinya harus positif pada kuadran 1 dan kuadran 4. Ya, kita lihat. Karena ini kan X-nya di sini ya. X itu adalah torsi ya. Ini torsi. Oke. Kita lihat pada saat bebannya masuk, maka torsi elektriknya positif. Ya, torsi elektriknya positif. Torsi elektrik itu punya motor, oke? Torsinya motor, torsi yang dihasilkan oleh motor. Ini. Lalu pada kuadran 4, positif juga. Ya. Artinya apa? Dia ini sedang mengerem. Ya, dia sedang mengerem. Nah, di sini, ini torsinya itu negatif. Saat dia kecepatannya maju nih, maju, terus dipercepat, gitu kan? Artinya kan ditambahkan lagi torsi negatifnya, maka dia turun. Oke, sesuai ya. Nah, torsinya negatif. Ini juga sama, torsinya negatif. Operasi 4 kuadran, ya, membuktikan nih dari grafik ini ya. Torsinya sesuai dengan sumbunya. Nah, di sini sumbu positif, di sini sumbu negatif. Oke. Next adalah tegangan dan arus. Ini adalah kuadran 1, kuadran 2, 3, 4. Kita lihat hubungan antara arus dan torsi itu sama. Kalau torsinya positif, arusnya pasti positif. Torsi elektrik ya. Torsi elektriknya positif, pasti arusnya positif. Arusnya positif.
Oke. Mana ini? Torsinya positif, arusnya positif. Ya. Kalau torsinya negatif, arusnya negatif. Torsinya negatif, pasti arusnya negatif. Oke. Nah, ini sengaja saya buat seperti ini supaya kalian bisa memahami apa perbedaan kuadran dan hubungannya antara arus, tegangan, torsi, kecepatan. Nah, ini sangat penting untuk memahami karakteristik motor, membaca behavior dari motor. Oke, silakan jika ada pertanyaan, materinya sudah selesai. Monggo. Pas waktunya. Silakan. Ini saya grafiknya masih belum baik ya. Harusnya fontnya bisa diperbesar lagi. Ini kan mungkin kalian nggak kelihatan ya. Font itu kan kalau di laporan harusnya 12 ya, atau 10 kan minimum. Ini lebih kecil dari 10. Ya, jadi nanti harus editing. Kalau menampilkan data itu yang baik. Itu ada pertanyaan? Saking bingungnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa. Pasti butuh waktu untuk mencerna ya. Nanti kalau misalnya kalian masih bingung, ya silakan kalian dengarkan lagi saja itu. Saya kan upload selalu ya di YouTube. Saya sih lihat selalu itunya ya, view-nya itu sedikit. Dan saya nggak tahu apakah berguna gitu di upload ke YouTube atau tidak, atau di download ya. Saya juga nggak tahu ya, tapi terserah kalian lah gitu ya. Saya sih selalu cek gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan ya silakan kalian kumpulkan dulu, besok bisa ditanyakan kembali ke saya ya. Dan saya request untuk besok kalian dari awal sudah pakai laptop ya. Kita akan berlatih kembali MATLAB karena pertemuan kedua itu biasanya saya manfaatkan untuk kursus analisis ya. Nah, karena itu yang akan menjadi penilaian akhir dari S1 saya yang ambil. Oke. Jadi dari awal ya, laptop disiapkan, MATLAB nyala, Simulink nyala supaya tidak loading lagi. Ya, dibuka semuanya gitu. Sehingga pas kuliah itu kalian sudah bisa bermain dengan MATLAB. Oke, kalau tidak ada pertanyaan maka saya cukupkan sampai sini perkuliahannya. Kalian jaga kesehatan di rumah, masih PSBB-nya makin ketat, keadaannya belum normal kembali, tapi tidak usah takut. Yang penting kalian happy ya di rumahnya. Pikiran jangan terlalu stres supaya kesehatannya tidak drop, imunnya tidak drop. Oke, anak-anak saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.